Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat-sahabat yang beriman, perkenalkan, nama saya Zaki Syaputra dari 1110. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pada tugas tafsir, yaitu mencari jurnal tentang muhkam dan mutasyabih. Di sini saya telah melakukan riset atau telah melakukan review. Saya sudah mendapatkan salah satu jurnal dari penulis, yaitu Haji Zainal Arifin Munir dari Universitas Islam Negeri Mataram. Beliau menuliskan judul yaitu nilai-nilai pendidikan dari adanya term muhkam dan mutasyabih dalam tafsir Al-Quran. Di sini beliau menuliskan pendahuluan, yaitu beliau menuliskan Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi mukjizat terbesar dalam perjalanan kerasulan beliau. Keagungan Al-Quran dapat dilihat dari eksistensi dan kemurniannya yang tetap terjaga sampai saat ini, dan bahkan selalu dapat membaca perkembangan kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Oke, di sini beliau juga menjelaskan tentang pengertian dari muhkam dan mutasyabih. Yang pertama ialah beliau menjelaskan tentang pengertian muhkam. Muhkam berasal dari kata hakam yang memiliki 5 makna, yaitu yang pertama, melarang dalam rangka untuk kebaikan. Yang kedua ialah maknanya kekang atau kendali yang dipasang pada leher binatang. Yang ketiga ialah artinya kebijaksanaan. Dan yang keempat artinya memisahkan dua hal. Dan yang terakhir ialah bermakna mengkokohkan dengan cara memisahkan berita yang benar dan berita yang salah. Dan juga beliau menjelaskan tentang pengertian mutasyabih. Mutasyabih yaitu yang berarti maknanya ialah kemiripan atau keserupaan antara satu hal dengan hal yang lain. Makna ini dapat dilihat dari ayat Al-Quran surah An-Baqarah ayat 25. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian buah-buahan yang di dalam surga serupa antara satu sama lain dalam hal warna, sedangkan rasa dan hakikatnya tidak serupa ataupun berbeda. Beliau juga menjelaskan secara etimologi ada beberapa pengertian muhkam dan mutasyabih. Di antaranya yang pertama ialah muhkam adalah ayat Al-Quran yang memiliki makna jelas, sedangkan mutasyabih merupakan ayat yang memerlukan pemikiran atau pengkajian untuk memahami maknanya. Dan juga beliau menjelaskan tentang klasifikasi dan implikasi adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat Al-Quran yang tersusun dengan rapi dan terperinci. Konsep ini sesuai dengan pengertian muhkam yang tercantum dalam Quran surah Hud ayat 1. Beberapa contoh ayat-ayat muhkamat seperti pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berarti, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Yang kedua ialah pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang bisa dilihat artinya ialah orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit yang gila. Nah, jadi seperti itu singkatnya, yaitu pada yang ketiga ialah pada Quran surah At-Tit ayat 3, yaitu yang berarti dan demi kota Mekah ini yang aman. Ayat-ayat mutasyabihat merupakan ayat-ayat yang memiliki kesamaran makna. Jadi pada mutasyabihat ini ialah ayat yang tidak jelas maknanya ataupun memiliki makna yang khusus, baik itu dari lafaz ataupun maknanya. Ayat-ayat mutasyabihat terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ialah tasyabih atau tasyabuh pada lafal ayat. Kondisi ini terjadi karena 3 sebab. Pertama, karena lafal yang digunakan adalah gharib, yang artinya lafal yang digunakan oleh ayat Al-Quran menggunakan kosakata yang jarang, bahkan tidak digunakan oleh bangsa Arab pada umumnya. Contohnya pada penggunaan kata abba pada surah Abbasa ayat 31. Wa fakihatan wa abba. Di sini makna kata tersebut bahkan tidak bisa dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab karena kata tersebut tidak pernah didengar oleh orang-orang Arab pada umumnya. Dan juga di sini beliau menulis yang kedua ialah
Tasyabbuh pada makna ayat. Kondisi ini terjadi ketika membicarakan hal-hal gaib seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan hal lain yang berkaitan dengan kehidupan setelah di dunia. Sekalipun bisa dimengerti arti kata-katanya, tetapi tidak akan bisa mengerti makna implisit atau makna detail dari redaksi ayatnya. Contoh ayat yang termasuk ke dalam kategori ini sangatlah banyak sehingga tidak perlu untuk dikutip lagi. Dan yang ketiga ialah tasyabbuh pada lafal serta makna ayat. Tasyabbuh pada konteks ini terjadi pada lafal serta makna dari ayatnya. Begitu beliau menuliskan dari jurnal tersebut. Yaitu dapat ditemukan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 189 yang berarti asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika beberapa kaum Ansor berihram untuk haji, mereka tidak memasuki rumah melalui pintu, tetapi mereka membuat lubang di belakang rumah, kemudian keluar masuk melalui lubang itu. Jadi begitulah singkatnya yang telah dijelaskan oleh beliau. Jadi di sini juga beliau menuliskan di jurnal tersebut bahwa tentang pandangan ulama mengenai muhkam dan mutasyabbih, yaitu ayat-ayat muhkamat dan mutasyabbihat di satu sisi memiliki kedudukan yang sama, namun di sisi lain memiliki kedudukan yang berbeda. Di satu sisi keduanya dapat dijadikan hujjah karena ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan ada yang masuk ke dalam kategori muhkam dan ada juga yang masuk ke dalam kategori mutasyabbih. Dalam konteks ini, keduanya memiliki kedudukan yang sama. Akan tetapi, jika dianalisis lebih dalam, ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat yang mengandung makna tidak lebih dari satu dan tidak ada perbedaan ataupun perdebatan mengenai makna-makna ayat tersebut. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihan membutuhkan analisis yang lebih dalam untuk mengetahui maknanya. Sehingga kerap kali terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan makna dari ayat-ayat mutasyabihat. Dengan kondisi yang demikian, maka dapat difahami bahwa antara muhkam dan mutasyabbih memiliki kedudukan yang berbeda. Di sini beliau juga menuliskan tentang nilai pendidikan dalam ayat-ayat muhkamat dan mutasyabbihat. Pembagian term muhkam dan mutasyabbih berpengaruh dalam banyak aspek, terutama bagi dunia pendidikan. Pendidikan Islam tidak bisa lepas dari Islamic source sebagai basis pengembangan. Al-Quran dan Al-Hadis menjadi ruh bagi pendidikan dan pengembangannya. Dalam sudut pandang dunia pendidikan, terdapat nilai-nilai yang bisa dipetik dari adanya ayat muhkam dan mutasyabbih dalam Al-Quran. Yang pertama ialah nilai toleransi dalam upaya peningkatan kecerdasan emosional. Sikap para ulama dalam menyikapi adanya klasifikasi ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kedua term ini adalah dengan mereka tidak saling menyalahkan, tetapi saling melengkapi untuk dapat memahami makna yang sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua ialah nilai mujahadah dalam upaya peningkatan kecerdasan intelektual. Adanya pembagian kedua term ini menjadi penyebab adanya kajian dan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga timbul nilai mujahadah yang dicontohkan oleh para ulama. Kondisi seperti ini sangatlah diperlukan dalam dunia mencakup konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berdasarkan paradigma tersebut, adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabbihat menjadi sebab munculnya ghirah dan dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sehingga output dari lembaga pendidikan Islam memiliki kecerdasan intelektual dan mampu menjawab persoalan yang menyentuh ranah ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Ketiga, nilai tauhid dalam upaya peningkatan kecerdasan spiritual. Sikap ulama terhadap ulama salaf ketika menghadapi ayat-ayat yang sulit difahami maknanya adalah dengan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti makna dari ayat-ayat yang menjadi fawatir al-suwar, sikap berserah diri kepada Allah memiliki nilai tauhid yang sangat penting demi meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik. Dan yang keempat ialah nilai pendidikan kontekstual. Pembagian kedua term ini memudahkan umat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran meskipun itu dari golongan orang-orang yang awam atau orang-orang yang belum mengerti tentang Al-Quran. Artinya Al-Quran sangat fleksibel untuk difahami oleh semua kalangan. Konsep ini merupakan nilai-nilai pendidikan yang sangat penting dalam upaya memberikan pembelajaran.
Nilai-nilai pendidikan dari adanya klasifikasi termukam dan mutasyabih tidak hanya diperuntukkan bagi siswa, akan tetapi juga harus dimaknai oleh guru yang berperan sebagai tenaga pendidik. Peningkatan kecerdasan, baik itu kecerdasan emosional, intelektual, maupun spiritual, memang sangat diperlukan oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran, tidak cukup hanya siswa yang memiliki kecerdasan, guru pun harus memiliki ketiga kecerdasan tersebut. Dan di sini beliau juga menuliskan di jurnal tentang kesimpulan dari pendidikan termukam dan mutasyabih ini, yaitu ayat-ayat mukam adalah ayat-ayat yang dapat difahami dengan mudah lafaz dan maknanya, sehingga tidak perlu melakukan analisis yang mendalam untuk menggali maksud dari ayat tersebut. Adapun ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang sulit untuk difahami lafaz dan maknanya jika tidak dilakukan analisis secara mendalam. Ayat-ayat muhkamat adalah seluruh ayat Al-Quran yang rapi dan terperinci, dan ayat-ayat mutasyabiha diklasifikasi menjadi tiga kondisi, yaitu tasyabuh pada lafal ayat, yang kedua ialah tasyabuh pada makna ayat, dan yang ketiga ialah tasyabuh pada lafal makna ayat sekaligus. Implikasi dari ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat bagi peradaban dunia Islam adalah menjadi titik baik perkembangan peradaban dalam aspek ilmu, pengetahuan, aspek dakwah, dan terutama pada aspek spiritualitas. Perbedaan pandangan ulama dalam menyikapi adanya klasifikasi ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat adalah terletak pada tiga konteks, yaitu mengenai penentuan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat, mengenai boleh tidaknya mentakwil ayat-ayat, dan mengenai siapa yang boleh mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Nilai-nilai pendidikan dan dari adanya klasifikasi termukam dan mutasyabih adalah peningkatan kecerdasan siswa, baik itu kecerdasan emosional, intelektual, maupun spiritual. Bukan hanya bagi siswa, tapi adanya ayat-ayat tersebut memiliki nilai pendidikan bagi guru yang harus mampu mengerti dan menerapkan model pembelajaran kontekstual. Sekian dari saya, hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.